Jadi KBKM itu apa sebenarnya? Ada perbedaan sama Kemah Budaya tahun sebelumnya. Sekarang Kemah Budayanya ya memang secara virtual kayak gini. Mengumpulkan pemuda-pemuda yang sama-sama memiliki ketertarikan di bidang kebudayaan. Tahu jenis-jenis permainan nggak? Main apa nih? Pit. Pet. Mapong. Pet juga. Mapong bisa. Mapong. Itu kayak gini kan. kayak gini kan. Ya nanti Ari pukul sebelah gitu kan. Lop mano yang dilikut tinggal saboh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hola, senang sekali pada hari ini saya Nadir Salam kembali bisa menemani teman-teman sekalian dalam podcast Puli PK bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari tim Mahase peserta Kemah Budaya Kaum Muda 2021. Let's see. Hola, halo. Oke, dari tim Mahase ya. Tim Mahase ini adalah peserta Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2021. Ya. Iya, benar. Berarti 2021 itu kan pandemi ya. Masih ininya. Selama pandemi kalian melakukan sesuatu lah. Ya kan? Merumuskan ide ini di tahun 2001 atau sebelumnya? Di tahun ini. Tahun 2021. Jadi dimulai dari perumusan di tahun ini sampai kemudian kalian sudah menjadi bagian daripada Kemah Budaya Kaum Muda. Oke, tim Mahase merumuskan ide, kemudian bergerak sampai sekarang udah sampai di mana nih? Sedang di tahap pematangan ide. Dan sebelumnya kita mau tanya dulu, berapa orang anggotanya? Untuk anggotanya 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Saya Taurina Putri Ayumi. Saya Hidayatullah dan satu lagi Khairul Rijal. Khairul kan di situ. Oke, Khairul Rijal. Oke, semua dari Aceh? Iya. Ya, tahun ini berapa orang atau berapa grup yang lolos ke Kemah Budaya Kaum Muda yang dari Aceh? Ada info nggak? Kalau dari perwakilan regional Aceh ada 25 tim untuk bidang perwarupa. Oke. Tapi Mahase menjadi satu-satunya atau salah satunya? Salah satunya. Ada yang lain lagi di perwarupa berarti? Ada. Oke. Hidayatullah ya? Iya. Hidayatullah kuliah? Iya, kuliah. Di Universitas Syah Kuala jurusan Teknik Industri. Teknik Industri. Torina? Kalau saya juga kuliah di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Oh gitu. Di mana tuh? Sama kurang lebih di Universitas Syah Kuala. Oh gitu. Berarti sama dong. Sama. Nggak kurang nggak lebih dong. Nggak kurang nggak lebih. Gitu ya. Kemudian si Khairul Rijal? Khairul Rijal di Universitas Syah Kuala juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Oh gitu. Semester berapa sekarang? Sama-sama memasuki semester 5. Baru siap semester 4. Di KBKM ini atau Kemah Budaya Kaum Muda ini kan ada beberapa item nih. Ada berapa item yang dibuka tuh? Jadi ada 2 bidang. Yang pertama purwarupa dan kedua aplikasi. Kenapa kawan-kawan milih purwarupa? Kenapa nggak aplikasi? Sekarang kan zamannya internet segala macam. Kenapa nggak pilih di aplikasi? Kami dari backgroundnya jurusan keteknikan dan juga akuntansi, jadi memang lebih sifatnya lebih fisik. Jadi kami inginnya membuat sebuah project gitu. Project? Bandingkan sesuatu yang bersifat visual, digital. Gitu. Tidak ada yang dari bidang digital gitu. Oke. Kenapa pilih nama Mahase? Mahase kan berhasil ya? Iya, berhasil. Berhasil ya? Iya. Kenapa pilih itu? Mahase. Pertama itu karena dari bahasa Aceh aja. Karena dari bahasa Aceh untuk mewakili bahasa Aceh. Dan yang kedua ya sesuai dengan tujuan kami agar apa yang kami cita-citakan itu berhasil. Sebenarnya kami ingin membuat lebih panjang itu Mahase lagi ban hajat. Tapi karena terlalu panjang kami singkat Mahase, kami ambil Mahase aja. Kalau Mahase lagi ban hajat itu kayak tagline caleg. Iya, tagline. Hen. Iya, kami bagus sih Mahase aja. Jadi kayak doa gitu ya. Iya.
Dan Mahasiswa ini kemudian membuat atau mengusung sebuah ide perwarupa dengan judul Mantra. Iya. Judul atau apa sih namanya tuh? Nama programnya. Nama programnya Mantra. Mantra itu kan apa namanya, kayak doa-doa. Ya kan? Iya. Sesuatu yang paling tradisional mungkin ya. Iya. Oke, kenapa pilih Mantra? Mantra itu Kalau awalnya itu dari judul program kami itu Taman Bermain Tradisional, dan kami itu membuat singkatan, dan ternyata ada salah satu singkatan yang cocok itu Mantra, jadi kami ambil Mantra mewakili dari singkatan Taman Bermain Tradisional. Taman Bermain Tradisional. Mantra. Sebenarnya kalau mantra, kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih tepatnya kalau dikasih kepanjangannya Taman Tradisional. Ya kan? Iya. Oke lah. Tapi Kita lupakan teori itu. Huruf-hurufnya tetap Iya. mewakili. Iya. Kita lupakan itu karena nggak ada B di sini. Udah. Sorry. Oke, cukup. Ya, Taman Bermain Tradisional. Itu artinya kawan-kawan kemudian membuat sebuah program tentang permainan tradisional, gitu. Iya. Oke. Apanya yang disorot dari sini sebenarnya? Untuk latar belakang dari program ini sendiri, karena kami melihat banyak anak-anak yang saat ini itu kurang memperhatikan budaya. Oke. Ya, lebih karena adanya pengaruh dari teknologi. Banyak anak di zaman sekarang itu kalau bermain itu lebih banyak yang menggunakan gadget. Bahkan Oke. ada yang sampai kecanduan. Yap, betul. Kemudian maka dari itu kenapa latar belakang lainnya kami ngambil daerah Kaju yang itu merupakan daerah salah satu daerah di Aceh Besar yang kemudian dia berbatasan langsung dengan daerah perkotaan kayak gitu. Dan kemudian karena daerahnya tuh yang merupakan daerah perkotaan, jadi akses terhadap teknologinya, jaringan internetnya juga kan pasti lebih Tinggi lah. tinggi gitu. Jadi masyarakatnya juga karena daerah perkotaan lebih cepat untuk mendapat pengaruh dari Gadget atau teknologi ya. teknologi. Gitu. Kenapa nggak ambil di PD? PD kan Torin di PD ya? Betul. PD Torin ya? Betul. Soalnya gini Pak, karena kami kan dari mahasiswa. Tua kali. Bang. Gini Bang, jadi kan kami mahasiswa kebetulan di Banda Aceh, mahasiswa Universitas Syakuala. Jadi karena Dengan asal Hidayatullah daerah yang jauh, berbeda-beda ya. juga. Jadi kayak kalau misalnya daerah Kaju tuh kayak perpotongannya pas gitu. Oke. Yang kayak kita katakan tadi berarti dekat ininya. Iya. Oke. Lebih mudah diakses. Melakukan observasi atau apa itu bisa jadi lebih mudah gitu. Di Kaju nggak ramai mahasiswa nggak? Kalau di Kaju sendiri ya kurang lebih banyak Anak-anak lumayan ramai. anak-anak. Anak-anak ramai juga. Mereka dekat dengan laut ya. Iya. Ya kan? Berdekatan dengan Jadi laut permainan rakyatnya pasti permainan rakyat yang lebih ke apa ya? Karena selalu ada perbedaan nih antara zona ya. Kayak orang dekat gunung permainannya lebih soft, misalnya kalau yang dekat laut tuh lebih ke powerful. Nah di sini kan ada mantra itu memfasilitasi anak-anak untuk bermain permainan tradisional. Jadi teman-teman kemudian berpikir bahwa dengan perkembangan teknologi hari ini anak-anak di Aceh khususnya atau Indonesia nih, menurut teman-teman Indonesia atau Lebih di Aceh sih Pak. Di Aceh, untuk saat ini di Aceh. Bang? Oh iya Bang. Oke. Di Aceh sekarang anak-anaknya lebih ke gadget, lebih ke permainan-permainan yang ya virtual mungkin atau ya segala macam lah. Iya. Jadi udah nggak terlalu ke permainan rakyat lagi lah. Oke. 2002, 2001. Oke. Kalian kan milenial lah, ya kan? Masih main permainan rakyat nggak? Kalau sekarang tidak lagi, kalau di masa kecil ada. Sempat bersentuhan dengan permainan rakyat itu. Sempat. Kalau Dad memang di Nagan ya? Di Nagan Raya. Jadi tahu banyak permainan rakyat. Jadi banyak bersentuhan, minimal banyak Iya. bersentuhan gitu.
Kalau apa namanya Rizal? Aceh Tulen. Aceh Tulen. Rizal Aceh Tulen dan pasti ya mau tidak mau ya harus bersentuhan dengan permainan tradisional. Aceh Tulen di PD. Rizal di PD. Kemudian Dayat di Nagan Raya. Torin kemudian ya bisalah dikatakan bagian daripada Aceh secara umum gitu. Jadi kalian kan ini apa namanya ada perbedaan sebenarnya. Ada perbedaan setiap daerah itu ada perbedaan permainan. Minimal perbedaan rule permainan, aturan-aturannya. Iya, Gitu perbedaan kan? nama juga. Perbedaan nama juga gitu. Jadi ada yang bilang patok lele, ada yang bilang ke lele, ada yang bilang lele. Ya kan? Jadi ada perbedaan nama ini. Nah, bagaimana kemudian dengan mantra ini kalian meluruskan atau mungkin kalian bikin sesuatu yang memang orang harus punya sebuah kesepakatan besar. Di sini ada konvensional misalnya bahwa namanya ini patok lele misalnya. Gimana nih kalian mulai mencari kemudian memilih permainan-permainan yang kemudian ingin kalian jadikan atau ingin kalian berikan sebagai fasilitas kepada anak-anak gitu. Gimana caranya nih? Ya kalau untuk namanya sendiri itu yang lebih familiar di Kaju sendiri, di Kaju. Nanti kami akan melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai nama-nama permainan tradisional tersebut. Kan mantra ini tujuannya ke Aceh kan? Iya, ke Aceh. Aceh kan? Tapi untuk saat ini lokasi kami lebih berfokus ke Desa Kaju. Gitu. Jadi ada berapa permainan di Kaju yang kalian dapat? Kalau untuk beberapa permainan ada beberapa yang memang familiar. Sebenarnya bukan di Kaju aja ya, tapi lebih ke secara regional ya Aceh itu kayak permainan kayak permainan engklek, kemudian lompat talo, patok lele itu kan udah dikenal secara umum. Bahkan saya dari Bandung sendiri itu sebenarnya ada permainan-permainan seperti ini, cuman beda penamaan dan beda aturan mainnya gitu. Kita balik sedikit nih. Kita balik sedikit ke KBKM. Jadi KBKM itu apa sebenarnya? Sebenarnya sekarang itu ada perbedaan sama Kemah Budaya tahun sebelumnya. Sekarang Kemah Budayanya ya memang secara virtual kayak gini, tapi dulu memang identik dengan kemah seperti itu. Jadi berkemah di situ. Berkemah. Betul, Bang. Jadi kayak apa ya namanya? Kita tuh kayak salah satunya ada yang berkemah, tapi ada juga yang kemudian kayak home visit ke rumah-rumah kayak gitu. Atau mungkin ini hanya nama aja sih sebenarnya. Kayak misalnya kemah budaya Kaum muda itu untuk mengumpulkan pemuda-pemuda yang sama-sama memiliki ketertarikan di bidang kebudayaan. Oke, jadi dianggap kemah lah, nggak dibilang rumah. Mengumpulkan pemuda-pemuda. Karena kemah kan lebih ke ruang yang apa namanya kayak ruang bebas gitu ya. Iya. Oke. Gimana caranya? Bagaimana kemudian kalian bisa ikut KBKM ini? Pertama tahu informasi dari Kemah Budaya Kaum Muda di Instagram. Oke. Setelah itu kami mulai berdiskusi bersama. Oke. Dan terbentuklah tim Mahasi ini. Oke. Setelah itu kami mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah saat ini, khususnya di Aceh. Oke. Kami melihat bahwa banyak anak-anak yang sekarang itu yang mulai meninggalkan budayanya. Kemudian banyak permasalahan juga, kecanduan gadget, perilaku antisosial, lebih banyak bermain sendiri dibanding bermain secara langsung bersama teman-teman. Kami ingin menghidupkan kembali budaya tersebut di kalangan anak-anak dengan membuat Taman Mantra ini. Tadi kan kalian bilang kalian tahu informasinya di Instagram siapa nih? Budaya. Siapa? Oke, Instagram Kemah Budaya. Siapa yang pertama tahu di antara kalian bertiga? Kebetulan Hidayatullah. Ada. Sama Ari juga. Ari udah tahu juga. Ari udah tahu duluan. Ari ya? Ari di luar, di sini Jal. Oke. Ari boleh. Oke Jal. Dayat sama Rijal yang tahu pertama kan? Ari lah. Ari atau Rijal sih? Apanya, Bro? Ari setelah ada tim Mahasi ya. Sebelumnya Rijal.
yang sama cewek kemarin itu Rijal. Karena udah nggak mau mengakui lagi balik nama Ari gitu. Iya. Halo. Rijal ya, Pak. Oke, Jal. Kan tahunnya kalian beda ini kan, beda kampus kan? Satu kampus beda jurusan. Ya, beda jurusan maksudnya. Beda jurusan, beda prodi, beda jurusan. Iya, beda Oke. prodi, beda jurusan. Kan beda. Iya. Jadi kenapa bisa ngumpul nih? Gimana caranya bisa ngumpul karena kan kalau misalnya dibilang nyanyi misalnya kalau kami di musik bisa jadi nanti tahu informasinya ini si Torin bagus suaranya nih tahu dari postingan Instagram segala macam. Kalau ini kan lebih ke pikiran atau ide atau sesuatu yang nggak nampak memang intelijensinya pasti. Nah, gimana kemudian kalian bisa untuk berkumpulnya karena kami emang sudah menjadi berteman sejak lama. Wow. Dan untuk Khairul Rijal dia ada latar belakang dari duta wisata juga. Oh gitu. Jadi latar belakang ketiga-tiganya nih duta wisata nggak? Nggak. Cuma Kalau saya dari latar belakangnya dari duta generasi berencana. Oke. Lebih ke pemuda juga. BKKBN ya. Iya, BKKBN. Oke, udah nanti. Kalau Khairul Rijal dia dari duta wisata. Kalau Taurina karena awalnya terbentuk tim cuman berdua sama Khairul Rijal. Terus karena di persyaratan mewajibkan minimal satu orang perempuan. Oke. Dan menurut kami Taurina termasuk Taurina cocok untuk dijadikan sebagai suatu anggota juga karena latar belakang dia di perencanaan wilayah dan kota dan ide kami untuk membuat taman bermain tradisional. Oh, jadi memang bayangannya oke ya. Abang mulai dapat bayangannya. Jadi bayangannya memang taman yang kemudian kayak didesain sebuah taman di mana di situ kemudian berkumpul anak-anak generasi sekarang lah katakan anak-anak yang masih kecil-kecil itu kemudian bermain permainan tradisional. Memang disediakan semacam lapangan gitu ya. Wis, keren tuh. Keren. Baru nih. Iya. Kirain mantra itu ya kayak sosialisasi, ya udah kalian datang ke kampung kemudian segala macam. Ada wujud fisik karena dari fisik ya? judulnya Purwarupa. Wow. Wujud fisik. Lebih milih yang Purwarupa. Oke. Karena latar belakangan bukan dari IT juga. Oke. Lebih ke fisik. Kalau nanti kalian sempat cek di HP saya ada sebuah simpan file. Di sana saya pernah menulis saya pengen ada sebuah museum permainan rakyat. Gitu. Jadi ya sama, mungkin tujuan kita sama. Itu artinya saya sangat mendukung apa yang teman-teman lakukan dan semoga berhasil. Kalaupun nggak berhasil di sana nanti kita coba di sini. Gitu ya. Jadi intinya kan itu bagus. Ada sebuah taman yang memang khusus. Iya. Ada taman yang khusus di mana mungkin di akhir pekan anak-anak udah kesana gitu. Iya. Anak-anak bisa di sana bermain segala macam menjadi diri mereka sendiri, berbaur lagi karena ada sebuah yang ini kan, ada sebuah hal yang paling khas pada permainan rakyat, bahwa tidak ada satupun permainan rakyat yang bisa dimainkan sendiri. Iya kan? Iya. Mereka harus tim. Iya, minimal berdua lah. Apa sih permainan rakyat yang berdua? Yang cuma berdua main apa? Berdua. Sungkit, Bang. Sungkit? Berdua bisa. Sungkit patok lele itu. Patok lele itu sungkit. Kami sungkit, Mas. Sungkit. Oke, patok lele bisa main berdua, tapi nggak seru. Iya kan? Kalau nangkap waktu dipukul itu kan nangkapnya jadi sendiri gitu ya. Nggak seru. Oke. Yang seru yang main ini apa? Main berdua. Yang main berdua tuh kayak congklak. Congklak itu yang kayak mana sih? Bahasa Cina apa ada nggak? Congklak tuh kayak yang batu tuh dalam. Oke. Ya. Ini gambarnya. Nanti ada gambar. Ya? Ada gambar ya? Tapi saya nggak nampak. Congklak namanya. Iya, congklak. Congklak itu kayak ada lubang-lubang kemudian diisi batu-batu atau yang kayak kayak kerang. Iya, kayak kerang. Kayak kerang ya? Iya. Oh, itu congklak namanya. Namanya di kampung kami itu uruk sump. Gitu, uruk sump. Kalau dibilang main uruk sump ya itu. Oh. Sump itu apa sih? Oh iya. Ya. Iya, ingat. Iya kan? Di sump juga. Kalau di
di daerah diet itu sum aja. Gitu ya, sum aja. Sum aja. Nah, karena ada lubang mungkin ya, Iya, bilang karena guru lubang sum ya. mungkin. Itu. Oke. Itu bisa berdua. Dan itu harus berdua memang. Harus berdua. Harus berdua. Nggak ada juri ya? Nggak ada juri di Nggak situ ada, ya? nggak ada. Nggak ada penghakim. Penghakim berarti orang ketiga yang kemudian menjadi pemain selanjutnya. Siapa yang kalah akan digantikan dengan dia. Iya. Gitu ya. Oke. Kan sibuk, bisa dibilang kalian juga orang yang aktif di medsos, kan aktif dengan Perkuliahan. gadget. No. Kita lagi bahas di situ. Iya, gadget. Oke, kita lagi bahas gadget. Nah, kalian aktif nih dengan gadget. Kalian bisa dibilang ketergantungan dengan gadget. Maybe kalian juga orang yang aktif main game online. Yakin, Dad? Enggak. Atau abang kirim ID? Enggak ada main game. Oke. Ini satu nih, Jal nih kayaknya. Main game ya? Mantap. Jal sini aja lah. Bisa lah ya? Bisa ya? Bisa ya? Jal sini aja. Jal, aktif ya? Aktif. TikTok. Sehari berapa kali? Rencana ini TikTok baru buat bang kan. Jadi maunya seminggu sekali postnya. Oh gitu? Iya. Algoritma media sosial itu hampir sama semuanya. Semakin aktif kalian di media sosial itu, feed kalian atau postingan-postingan kalian itu akan lebih mudah didapat di search sama yang lain, atau ya lebih dipromosikan gitu. Nah, kalau kalian kemudian menjadi orang yang tidak begitu aktif, artinya seminggu sekali kalian post apalagi di media sosial kayak TikTok, Instagram, itu jadi kayak postingan-postingan kalian itu jadi agak sedikit sulit mendapatkan tempatnya. Nah, oke lah, kita lupakan tentang masalah waktu. Yang paling yang ingin di post di TikTok apa? Jal. Kalau Rijal sendiri bang, rencana mau post tentang kebudayaan dan pariwisata. Yakin? Yakin. Nggak ada dance. nggak ada deng. nggak post sama yang itu tadi yang sudah dilupakan itu. Kan banyak video dulu kan. Ada, mungkin privat aja bang. Oke, Dad. Gimana sih kemudian kawan-kawan nih bertiga, Jal, Dayat juga Torin membagi waktu kan, ada kuliah. Iya. Kemudian Jal juga pernah ikut duta segala macam. Aktif juga di beberapa kegiatan. Sempat mikir bikin mantra ini. Gimana sih bagi waktunya? Kalau untuk bagi waktu sendiri biasanya untuk setiap hari itu bikin jadwal gitu. Jadwal yang ingin dikerjakan besok. Jadi bisa lebih teratur. Kalau sekarang sendiri untuk kemah budaya, persiapan kemah budaya, kebetulan karena sedang di masa libur kuliah juga, jadi bisa lebih meluangkan lebih banyak waktu untuk persiapan kemah budaya. Ya, libur kuliah dan ya kuliahnya kan lebih banyak daring ya? Ya daring, kemarin daring juga. Kita balik ke kebudayaan dengan kalian yang masih muda. Seberapa jauh kalian tahu tentang kebudayaan? Maksudnya ya apa aja sih kebudayaan yang kemudian kayak menurut kalian ini harus disesuaikan dengan zaman? Kebudayaan Aceh yang menurut kalian kayak harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman lah. Apa aja? Hari. Dari Ari yang salah satunya ya permainan tradisional bang. Oke. Jadi karena begitu dengan zaman, karena ada game online, jadi anak-anak tuh lebih senang main game online gitu. Karena pun game online tuh kadang-kadang seru, dan juga game online-nya tuh melalaikan tanpa kesadaran gitu. Iya, bisa membuat lebih ini kayak asik sendiri gitu. Ya, juga nggak ada keluar keringat gitu bang. Jadi cuman hanya duduk main pakai jari gitu. Sedangkan permainan tradisional kita tuh aktif
semua tubuh fisik kita tuh aktif gitu. Oke, jadi kalau menurut Ari kebudayaan yang harus disesuaikan dengan zaman adalah bagaimana kemudian permainan tradisional kita disesuaikan dengan keadaan hari ini, gitu. Keadaan hari ini online. Ya, online. Ada banyak online. Iya, banyak dari. Dilarang ngumpul. Sementara permainan rakyat harus ngumpul. Ya. Acem. Gimana? Tapi Bang, teknologi bisa disamakan dengan bisa kolaborasi sama budaya. Budaya juga. Oke. Kayak kita tuh kan sekarang konten Bang. Oh ya. Jadi dari permainan tradisional tuh kita bisa membuat konten dan juga mempost dan bisa tertarik bagi masyarakat ketika melihat konten tersebut. Ya. Iya. Jadi mereka ingin membuat konten juga. Sebelumnya kan mereka harus main dulu. Jadi dari situ tanpa sadar mereka udah main dan juga mempromosikan budaya. Kalian tahu banyak sih tentang enggak sih ini tentang permainan? Tahu jenis-jenis permainan enggak? Tahu Beberapa? Mungkin udah ada yang lupa juga, udah lama waktu kecil. Kalian kamu bikin taman. Kalau mau bikin taman kalian otomatis harus tahu dong. Iya, tahu. Oke, kita coba sekarang. Boleh. Oke, tebak gambar. Yuk, brother. Oke. Kalian boleh saling bantu. Beda penyebutan juga. Iya, mungkin beda penyebutan. Nggak masalah beda penyebutan, yang penting benar. Iya. Itu. Oke. Oke, hari ini kita mau bermain dan asik-asik dengan tim Mahasi Masih yang bakal bikin mantra taman bermain tradisional. Kalian tahu nggak permainan apa ini? Caturimo. Oke, Caturimo. Tahu ininya? Cara mainnya? Tahu. Ada Tahu? harimau sama kambing. Harimau sama kambing. Oke, harimau sama mangsanya. Iya. Ya. Boleh kambing, boleh apa aja. Oke. Yang menang yang mana? Yang bakal dianggap menang yang gimana? Kalau misalnya dia kambing, Misalnya dia kambing, dia bisa menang gimana caranya? Harimaunya tuh nggak bisa nangkap dia. Jadi pas ditaruh kambingnya tuh, dia tuh nggak ada peluang untuk makan. Oke, peluang makannya gimana? Melung sabo barih ya. Oke. Melung sabo atau melung 3? Yang ganjil nggak? Ganjil. 1-3. 135. Ya, 136. 135 lah. 135 ya. 135. Kalau dapat 5 lumayan nih. Biasanya kalau sekali kita dapat 5 itu kita bakal menang sebagai harimau. Gitu. Kalau nggak sempat makan 5 itu susah menang ya, karena banyak stok kambingnya. Kemudian tahu ini nggak? Permainan apa? Di Bandung disebut apa? Di Naga disebut apa? Di PD disebut apa? Kayak hadang gitu ah. Iya. Hadang itu mainnya gimana? Nanti ada kotak-kotak, ada penjaganya. Oke, penjaga. Gimana tuh kita harus lewat orang tuh tanpa tersentuh oleh yang menjaga. Iya, kalau tersentuh namanya apa tuh? Disentuh. Kalau biasanya dimain hadang. Ini hadang. Kalau kami di Abdia namanya tak galah. Tak galah. Iya, di Nagan kayaknya itu juga. Galah juga, tak galah juga. Galah gitu. Oke. Jadi nggak boleh disentuh yang masuk di situ. Dan harus lewat sampai ke ujung. Nanti harus balik lagi. Dan harus selamat dari hadangan itu. Itu saya dibilang hadang. Oke. Thank you. Sudah 2 terjawab. Kemudian tahu dong, Torin? Tahu ya? Apa? Itu lompat talo kan? Lompat talo. Kalau misalnya di Aceh, di Nagan talo yeye. Talo yeye. Grup talo. Oke. Kalau di Bandung lompat tali. Oke, lompat tali bawah rumpun bambu ya. Lompat tali. Oke. Lompat tali talo yeye. Di Abdia itu juga. Talo yeye. Umumnya talo yeye. Ada yang bilang lompat talo aja. Nah, tahu apa? Patok lele. Ya. Kami sungkit. Patok lele. Di tempat kami kelele. Nggak tahu apakah cuma di kampung abang, tapi namanya kelele. Gitu. Kami beda juga orang Bang, sungkit namanya. Sungkit ya. Sungkit, kelele, patok lele.
Nanti kita cari nama yang ininya ya. Iya. Oke. Next. Ini main apa sih? Itu kayak gini kan. kayak gini kan? Ya nanti Ari pukul sebelah gitu kan. Apa sih namanya? Apa namanya? Kalau kami panggilnya Pak Polisi nama daerah khususnya tuh nggak tahu apa. Ini gimana sih mainnya? Gini. Ini. Kulan. Habis itu nyambung. Iya Oke. gitu nggak sih? Jadi akhirnya kalau yang kalah menangnya gimana sih? Biasanya kan kalau permainan rakyat ada kalah menangnya. Iya ada Iya, kawan. Ada yang jadi tumbalnya kemudian. Iya kena hukuman. Kena hukumannya. Gimana nih? Kalahnya gimana nih? Kurang ingat sih. Keluar doang. Keluar. Di tengah dia habis itu. Oke. Jadi udah aku nggak tahu ya. Kayak ngejar gitu ya. Kayak ngejar. Oke lah. Nggak ingat. Ingat. Nanti lah siapa yang ingat bisa di ini ya. Ya. Iya. Tambah lagi nih. Main apa nih? Pit lah. Pet. Mapong. Pet juga. Pet. Mapong bisa. Mapong. Kalau kami bilangnya ucing sumput. Ucing sumput. Kalau kami mapong. Nanti waktu Apa tuh? Oh ya, oke. Iya. Bentar nih ya. Oke. Mapong. Gimana? Oke. Cara mainnya? Ini yang bertiga ini bakal jadi apa nih? Jadi apa nih belakang nih? Yang bertiga bakal Itu kayak sembunyi. yang bertiga bakal jadi orang yang jagain bang. Nanti disebutin misal dia kan ada 3 orang. Oh iya, disebutin disebutin. nomor 3. Berarti hitung 1, 2, 3 yang terakhir dia bang. Iya. Oh gitu. Ini di awal nih berarti. Ya itu di awal, itu masih di Di awal. awal. Masih di awalnya. Iya. Karena kemudian mereka akan mencari kan siapa yang sembunyi baru akan mencari. dicari. Ini di Kalau misalkan tebakan yang depan tepat, yang dia tebak bakal jadi penjaga, tapi misalkan salah tetap dia yang jadi jaga. Oh gitu. Pernah sih main tapi lupa. Pasti pernah. Kalau di tempat kami mapong, nanti waktu penjaganya cari tapi dia nggak lihat yang sembunyi, Ya. itu pukul tempat dia tutup mata tadi, pong gitu bilang. Oke, posnya dibilang pung gitu ya. Iya. Pung gitu ya. Boom. Oke. Ya. Oke. Ini tahu? Tuh Budi Tering. Oke. Apa nih? Tempat Ari apa? Budi Tering, Body Tring. Pistol bambu. Iya, saya bisa bambu. Body Tring. Oke, bisa Body Tring. Ini biasanya main tembak-tembak ya? Iya, main tembak-tembak. Oke. Oke, yang pelurunya pakai apa, Ri? Pakai Biji jambu biasa. bunga biji jambu tuh sebelum jadi buah ya. Iya, Biji jambu apa aja? bunga jambu. Jambu air biasa. Jambu air biasanya. Itu. Tahu jambu melabuh nggak? Tahu. Tahu ya. Enggak tahu. Yang besar tuh. Oh, Yang warna putih tuh, Bang. yang bunganya biasa merah, Ya. ya kan? Iya. Merah cantik tuh. Hmm. Agak-agak ungu juga. Warnanya putih. besar. Warnanya apa? Pokoknya warna bunganya tuh kayak ungu, atau merah. Buahnya? Buahnya nanti Buahnya merah sama putih. Ya, merah Gede ya. putih. Kalau di Nagan, kalau yang merah itu namanya buah jambeben. Kalau Ya. yang putih buah jambe gaca. Buah jambe boy itu putih nggak? Jambe gaca gitu. Buah jambe gaca yang putih, kalau jambeben itu yang merah-merah gitu. Kalau kami buah jambe boy. Jambe boy itu ya kayak jambe melabuh itu. Ya. Gitu. Jadi biasanya kami pakai pelurunya pakai bunga jambu itu. Oh. Suaranya lebih besar gitu. Oh, tuh. Ya. Lebih besar memang suaranya, lebih ini. Tapi kalau yang nakal-nakal ya pakai ini Jambe. bangkah, bangkah. Bunganya kuning kayak kalau di kampung kami ada yang bilang bawa pangkas. Jadi bunga kuning itu, dan kalau kena di kita nih kuning bajunya. Oh. Jadi tujuan mainnya juga biar kawannya dimarahin sama mamanya waktu pulang karena baju kotor. Iya, salah satu tujuannya itu. Ini sama nggak dengan yang main tadi? Sama. Itu yang Sama. grup talo, itu yang grup. Yang tadi? Coba yang tadi. Yang tadi talo liye. Yang tadi talo ye. Yang ini? Sama nggak sih? Beda. Beda? Oke, beda main. Tali yang sama, cuman Permainannya cara mainnya tuh agak beda. Beda mainnya gimana? Ini yang grup talo, yang tadi talo iye. Gitu. Kalau ini grup doang soalnya. Kalau yang tadi dimain-mainin. Iya. Ini ada pola-polanya ya. Ada Iya, polanya iya. tiap hitungan. Nanti dia masuk waktu putaran gitu. Iya kan? Putaran dia Oke. masuk nggak boleh kena tali. Oke.
Dan setiap putaran setiap hitungan itu ada beda-bedanya. Ada beda gerakannya. Iya, ada hadap, bisa ganti-ganti hadap juga. Bisa Kemudian ada duduk juga ya. Depan. Iya. Ada duduk ya. Ada duduk, ada sebelah kaki. Biasanya hitungan sampai berapa? Kalau di kampung kalian? Hitungannya sampai berapa? 7 kalau nggak salah. 7 sampai 7. 1 2. Kalau kami 24 gerakan berarti. Pergerakan. Pergerakan. Iya, Kalau misalnya setiap gerakan beda hitungan dia. ya gerakan 9 itu duduk. Itu paling ingat tuh. Sampai kalau di akhir ada tutup mata gitu. Ya. Dan gue bisa lompat ini sambil duduk sampai 21 kali. Mungkin bisa lebih sambil duduk. Iya. Dulu mainnya sama cewek-cewek kampung juga. Iya. Ya kan? Cewek desa lah. Bunga desa ya kan. Ya semoga istri aku nggak nonton aja. Kalau di tempat kami ini namanya apit talo. Oh, apit. Halo. Apit. Apit itu Iya. Di Nagan kayaknya ada juga panggil apit. apit talo gitu. Ya boleh lah. Grup talo boleh juga. Nah ini tau nggak? Itu di Nagan namanya lup-lup kaming randu. Lop kameng lando. Oke. Lup-lup mano lah. Lup mano. Nah, yang dilikut tinggal sabo. Ampar pisang. Ampar pisang. Bisa. Oh ini ampar pisangnya. Iya. Gimana lagu ampar pisang? Ada lagu dulu. Ampar. Pisangnya belum masak. Ya itu ya. Sebiji. Ya nana biri. Ampar pisangnya belum matang. Masak sebiji. Oh gitu. Kalau Lu mana? lup mano yang dilikut tinggal sabo ya. Oke, bawa mana? Kalau ini Lagu lengkapnya nggak ingat. yang ingat ya. Di lup kaming randu gitu. Gitu ya. Jadi kalau kami nandu, di kami namanya tang buku. Tang buku, kalian apa tuh pada pandai di belakang tinggal satu gitu. Iya. Sama. Jadi baru ada sambung itu tadi lo mano diliko tinggal sabo Oh ya. Jadi sebenarnya ya sama ya. Cara mainnya sama kan? Sama. Siapa yang kemudian ditangkap Yang oleh tangkap. Iya. penjara 2 nih kan? Ini jadi penjara nih kan? Iya. Kemudian mereka menangkap satu orang. Yang ditangkap itu harus ngapain sih? Jadi apa sih? Jadi apa? Nah, masih ingat gak sih? Jadi apa? Ngapain yang ditangkap itu? Benar nggak? Jadi penjaga juga. Jadi penjaga. Nggak Dia kena ingat. hukuman ya. Kena hukuman. Kena Tapi hukuman. lupa hukuman apa. Kayaknya kita bakal dihujat sama penonton nanti. Terlalu banyak kita melupakan itu. Iya. Oke. Hah? Oke, yang tahu komen ya, yang tahu Yang komen. tahu komen. Yang tahu komen aja. Kemudian ini. Main apa nih? Main apa sih? Timang. Bola bekel ya? Main timang. Bekel? Bola bekel. Oke. Oh, itu bukan. Iya, itu bukan Pakai timang batu sih. tuh kan? Enggak. Nggak pakai nggak pakai bola. Enggak, itu kan? bukan. Itu namanya apa sih? Meketiu, enggak tahu kayaknya. Meketiu entah gitu. Nah, ini kan yang pakai ini enggak yang pakai bola kasti itu kan atau bola Enggak, apa itu sih? enggak pakai bola. Enggak ada. Itu dia bisa anaknya biasa genap kita jatuhin nanti waktu kita mau Oke, pas yang pukul kena. enggak ada ini kita ya? Iya. Enggak ada apa namanya batunya iya. Ini kemudian gitu ya. Ya, disentil harus kena gitu. batu lain itu. Oke. Kalau kami main jentik namanya tuh. Oh, jentik. Jentik itu kan kalau bahasa Aceh jadi Iya. di jentik. Iya, Terus kena. di Nagan Harus lupa kena. namanya. Meketiu tadi kayaknya ya. Enggak. Ya. Tapi iya, berarti ini Iya, ketiu kalau nggak salah di Nagan. biasanya orang bakal ngambil yang dekat-dekat dulu kan. Iya, dekat. Yang menang yang paling banyak koleksi ya. Iya. Iya, Yang benar. paling banyak ngabisin ininya. Oke. Lumayan bisa menjawab. Meskipun ada banyak yang Aturannya lupa. Aturannya lupa. Torin, thank you. Dad, thank you. Ari juga, thank you. Semoga tim Mahase kemudian benar-benar Mahase, Amin. benar-benar berhasil di Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2021 ini. Kemudian kita berharap mantra memang tidak hanya menjadi ide, Tapi realisasikan. tapi kemudian menjadi sebuah realisasi. Karena itu ide yang paling besar, dan maybe kita adalah pendukung yang paling serius untuk kalian, untuk sehingga terwujudnya mantra ini. Kalau mantra terwujud nanti Ari nggak ada rencana ubah nama lagi kan?
Ya, ini ada filosofi sih Bang mantra itu. Oke. Mantra itu. Apa tuh? Pas Ari baca dari singkatannya itu kan itu satu mantra. Oke, mantra. Jadi kaminya tuh penyihir. Yes. Jadi kami menciptakan dan juga dari mantra itu kami cipta dari sihir kami itu menjadi sebuah yang bermanfaat gitu Pak. Sihir yang bisa mengembalikan masa lalu di masa sekarang gitu ya. Iya, benar Pak. Yes, keren dah. Menghidupkan Keren Ari. kembali kebudayaan. Menghidupkan kembali kebudayaan. Memunculkan kembali sesuatu yang sudah diambang kematian. Iya kan? Memberikan lagi semangat untuk itu. Thank you kawan-kawan. Thank you. Terima kasih. Semoga kalian menang dan sampai jumpa di ruang juara nantinya. Amin. Amin. Right. Well, itu tadi sudah selesai kita mempuli pikir tim HC yang ikut dalam KBKM atau Kemah Budaya Kaum Muda 2021, dan kita berharap semoga mantra atau taman bermain tradisional ini bisa terwujud. Kita juga tentu saja mendukung apa yang mereka lakukan sebagai anak-anak muda yang cukup peduli dengan kebudayaan tradisional Aceh. And then kita jumpa lagi nanti di Puli Pikir selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.